Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Nurasna dari program studi bimbingan dan konseling. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang konflik remaja dan juga menjelaskan tentang hubungannya dengan teori-teori komunikasi antar pribadi serta teori manajemen konflik seperti gaya konflik, manajemen konflik, serta tanggapan terhadap konflik tersebut. Konflik remaja adalah fenomena yang umum terjadi karena perubahan fisik, emosional, dan sosial yang terjadi selama masa pubertas. Konflik ini dapat timbul dalam berbagai bentuk dan dapat melibatkan berbagai aspek kehidupan remaja. Satu contoh konflik remaja yang umum adalah konflik antara seorang remaja dan orang tuanya tentang pilihan karir atau pendidikan. Konflik semacam ini sering terjadi ketika seorang remaja memiliki minat yang berbeda dengan harapan atau ekspektasi orang tua. Mungkin remaja tersebut memiliki keinginan untuk mengejar karir di bidang seni, musik, atau olahraga, sementara orang tuanya mungkin lebih condong kepada pilihan karir yang dianggap lebih konvensional, seperti dokter, insinyur, atau pengacara. Konflik ini dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu perbedaan nilai dan harapan, komunikasi yang tidak efektif, tekanan sosial, dan mencari identitas diri. Lalu apa hubungannya dengan teori-teori komunikasi antar pribadi, serta teori manajemen konflik, seperti gaya manajemen konflik serta tanggapan terhadap konflik tersebut? Hubungannya tentu memiliki keterkaitan dan dapat dijelaskan melalui beberapa teori komunikasi antar pribadi serta teori manajemen konflik. Dalam konteks ini, kita akan melihat teori-teori tersebut serta gaya konflik, manajemen konflik, dan tanggapan terhadap konflik yang mungkin terjadi antara remaja dan orang tua. Yang pertama, dalam teori komunikasi antar pribadi. Teori yang cocok untuk konflik ini adalah teori pertukaran sosial. Teori ini mengatakan bahwa individu terlibat dalam hubungan sosial dengan harapan memperoleh imbalan positif dan menghindari imbalan negatif. Ketika remaja dan orang tua saling berinteraksi, terdapat pertukaran sosial yang melibatkan kebutuhan, keinginan, dan ekspektasi masing-masing pihak. Konflik dapat muncul jika ada ketidaksesuaian dan ketidaksepakatan dalam pertukaran ini. Yang kedua, dalam gaya konflik. Gaya mengacu pada pendekatan yang digunakan individu dalam menangani atau menghadapi konflik. Beberapa gaya konflik yang mungkin muncul antara remaja dan orang tua. Yang pertama ada kompromi. Gaya ini melibatkan upaya untuk mencapai solusi yang memadai untuk kedua belah pihak dan saling mengorbankan dan berunding. Kedua belah pihak mungkin mencoba untuk menemukan titik tengah dalam mengatasi perbedaan mereka. Yang kedua, kolaboratif. Gaya ini melibatkan upaya untuk bekerja sama secara aktif dalam menemukan solusi yang memuaskan bagi semua pihak. Remaja dan orang tua mungkin berusaha untuk memahami dan mengakomodasi kebutuhan masing-masing. Yang ketiga, dalam manajemen konflik. Manajemen konflik adalah upaya untuk mengelola atau mengendalikan konflik. Agar mencapai hasil yang baik, beberapa pendekatan manajemen konflik yang dapat diterapkan dalam remaja dan orang tua meliputi yang pertama, dengan adanya komunikasi terbuka. Penting bagi remaja dan orang tua untuk memiliki komunikasi yang terbuka dan jujur. Hal ini melibatkan pendengaran yang aktif, saling mengungkapkan perasaan dan kebutuhan, serta mencari pemahaman. Yang kedua, ada negosiasi. Remaja dan orang tua dapat mencoba bernegosiasi dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Hal ini melibatkan saling mendengarkan, mencari kompromi, dan mencari solusi yang memadai bagi kedua belah pihak. Selanjutnya, tanggapan terhadap konflik. Tanggapan terhadap konflik dapat bervariasi tergantung pada individu dan situasinya. Penting untuk diingat bahwa konflik adalah bagian normal dari hubungan antara remaja dan orang tua. Pengelolaan konflik yang sehat melalui komunikasi terbuka, saling pengertian, dan upaya untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan dan dapat membantu memperkuat hubungan antara remaja dan orang tua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.